Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mila Putra, mahasiswa Poltekkes Menkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa sangat diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan. Dipertahankan dengan cara pengaturan intake, distribusi, dan output. Dalam hal ini, paru-paru dan ginjal memainkan peran yang penting. Ada keadaan di mana keseimbangan tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, distribusi cairan di dalam tubuh. Yang pertama ada intraseluler. Di dalam sel, terdapat 40% dari berat badan tubuh kita itu cairannya terdapat di intraseluler, yang mengandung solut yang penting seperti kalium, magnesium, dan natrium. Selanjutnya ada ekstraseluler. Ekstraseluler meliputi cairan interstitial dan intravaskuler. Cairan interstitial berada di sekitar sel, merupakan lingkungan eksternal sel, 15% dari berat badan tubuh kita. Selanjutnya, cairan intravaskuler. Cairan intravaskuler disebut juga dengan plasma, yang terdapat 5% cairan intravaskuler di dalam tubuh kita. Komposisi solut sama dengan cairan intraseluler, tetapi proporsinya saja yang berbeda. Semisal, kalium adalah ion utama di intrasel, sementara natrium adalah ion utama di ekstraseluler. Selanjutnya ada dua kompartemen cairan. Yang pertama ada cairan intraseluler, yaitu cairan yang berada di dalam sel, seperti contohnya sitosol, dan ada yang namanya cairan ekstraseluler yang berada di luar sel. Oke, lanjut. Komposisi cairan tubuh. Yang pertama ada elektrolit. Elektrolit adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi partikel bermuatan positif atau yang disebut dengan kation, dan partikel bermuatan negatif yang disebut dengan anion. Misal, natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi vital seperti aktivitas neuromuskular. Selanjutnya ada mineral. Mineral berperan dalam aktivitas penting tubuh seperti metabolisme makanan. Contoh mineral penting dalam tubuh ialah zinc dan zat besi. Selanjutnya ada sel. Sel dalam hal ini yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya pergerakan cairan tubuh. Cairan dan elektrolit selalu berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain agar keseimbangan selalu terjaga. Cairan dan elektrolit berpindah dengan cara yang pertama itu ada difusi. Difusi yakni pergerakan partikel dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah. Selanjutnya ada yang namanya osmosis atau kebalikan dari difusi, yaitu pergerakan pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Kecepatan osmosis bergantung pada konsentrasi solut, suhu larutan, muatan listrik, zat terlarut, dan perbedaan tekanan osmotik larutan. Selanjutnya ada filtrasi. Filtrasi adalah proses di mana solut dan solvent bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain akibat perbedaan tekanan hidrostatik. Selanjutnya ada melalui transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat terlarut melawan gradien tekanan dan konsentrasi. Ini membutuhkan energi, misal perpindahan glukosa dari interstitial ke intrasel. Selanjutnya difusi, yaitu zat pelarut yang berpindah dari kiri ke kanan yang dipengaruhi oleh konsentrasi gradien. Selanjutnya ada osmolalitas. Osmolalitas menggambarkan tekanan osmotik cairan. Osmolalitas plasma itu besarnya 280 sampai 295 meter miliosmos per kilogram. Isotonis adalah larutan dengan osmolalitas sama dengan plasma. Hipotonis yang mengandung 0,45% natrium klorida dan 2,5% dextrose. Selanjutnya ada hipertonis yang mengandung 5% dextrose. Selanjutnya mekanisme pengaturan cairan tubuh. Satu, mekanisme homeostatis yang melalui organ seperti ginjal, jantung, pembuluh darah, paru-paru, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan kelenjar paratiroid. Selanjutnya ada pengaturan volume cairan. Atau pertama adalah intake atau rasa haus, yang merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan terhadap hilangnya air. Selanjutnya, perincian tentang pengaturan cairan tubuh yang pertama yaitu intake, yang meliputi satu, mekanisme haus. Mekanisme haus diatur oleh pusat haus di hipotalamus, bekerja karena sensor osmoreseptor
mendeteksi peningkatan konsentrasi plasma, yang mana sumber lainnya dari intake itu bisa dari buah dan sayuran. Selanjutnya, output atau pengeluaran cairan. Yang pertama dari ginjal. Ginjal itu yang berupa urin sekitar 1500 ml yang dikeluarkan. Lalu ada kulit, ada sensible water loss sekitar 600 ml, dan insensible water loss sekitar 600 sampai 900 ml, dan paru-paru sekitar 400 ml, dan pencernaan mulai dari 100 hingga 3500 ml. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Yang pertama ada antidiuretic hormone atau hormon ADH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berespon terhadap peningkatan osmolalitas, bekerja dengan meningkatkan reabsorpsi cairan di tubulus ginjal. Selanjutnya ada aldosteron. Aldosteron ini dihasilkan oleh korteks adrenal, meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Selanjutnya ada sistem saraf otonom. Aktivasi saraf simpatis meningkatkan produksi kelenjar keringat. Selanjutnya, pengaturan keseimbangan elektrolit. Yang pertama ada natrium. Dipengaruhi oleh intake aldosteron dan urin output, yang mana nilai normal di plasma ini sekitar 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Selanjutnya ada kalium, yang berperan dalam pengaturan keseimbangan asam basa dan neuromuskuler. Jika terjadi peningkatan reabsorpsi natrium, kalium akan diekskresi. Nilai normalnya sekitar 3,5 sampai 5,3 mili ekuivalen per liter. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium dipengaruhi oleh paratiroid hormon dan tirokalsitonin. Paratiroid hormon mengatur keseimbangan antara kalsium tulang, reabsorpsi kalium di gastrointestinal, dan ekskresi kalium di urin. Tirokalsitonin menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Dan nilai normal dari kalsium ini 4 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Selanjutnya ada magnesium, yang berasal dari makanan dan diekskresikan melalui ginjal, yang mana nilainya sekitar 1,5 sampai 2,5. Selanjutnya ada klorida, yang diatur melalui intake, ekskresi, dan reabsorpsi di ginjal, yang mana nilainya adalah 100 sampai 106 mili ekuivalen per liter. Selanjutnya ada bikarbonat. Bikarbonat ginjal mengatur ekskresi dan reabsorpsi bikarbonat. Bikarbonat adalah buffer kimia yang sangat penting. Nilainya sekitar 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Selanjutnya ada fosfat yang diatur oleh ginjal, paratiroid hormon, dan vitamin D. Selanjutnya ada keseimbangan asam basa, yang mana keseimbangan asam basa dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen dalam plasma, serta menggambarkan keadaan di mana kecepatan pembentukan asam atau basa di dalam tubuh sama dengan kecepatan ekskresi asam atau basa, diukur dalam bentuk pH atau tingkat keasaman. Kalau dia kurang dari 7 itu asam, dan lebih dari 7 itu basa. Kalau nilai normal darah itu 7,35 sampai 7,45. Lanjut, ada gangguan keseimbangan. Yang pertama cairan, yang meliputi kekurangan cairan, kelebihan cairan, sindrom kompartemen ketiga cairan yang bertumpuk di interstitial, dan hiperosmolar atau dehidrasi dan penurunan ADH, serta hipoosmolar, yakni peningkatan hormon ADH. Seperti ini gambarnya. Pada gangguan keseimbangan, kalau dia ditekan, dia tidak akan kembali seperti semula. Ini bagi penderita yang terdapat gangguan keseimbangan cairan. Baiklah, selanjutnya ada gangguan keseimbangan elektrolit. Yang pertama hipo dan hipernatremia. Hipo itu artinya kekurangan dan hipernatremia itu kelebihan. Yakni maksudnya adalah konsentrasi natrium yang bagi hipo itu rendah dan hiper itu tinggi di dalam darah. Selanjutnya, sini saya akan ambil hiperkalemia. Hiperkalemia itu merupakan konsentrasi kalium di dalam darah yang sangat tinggi. Selanjutnya ada hipermagnesemia, yaitu konsentrasi magnesium yang tinggi di dalam darah. Dan yang terakhir, itu ada hiperkloremia, yang mana konsentrasi klorida di dalam darah yang sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama, pengkajian. Yang dikaji dengan riwayat kesehatan. Pertama, dilihat dari tidak makan atau minum, sulit makan,
kehilangan yang berlebih lewat muntah, diare, keringat, karena panas, dry neck, luka, luka bakar, dan suction. Mendapat pengobatan diuretik dengan cara mendapat pengobatan diuretik post operasi penyakit kronik ginjal dan gigi dan gangguan hormon. Selanjutnya, pemeriksaan fisik yang meliputi tekanan darah menurun, denyut nadi cepat, mulut kering, mata cekung, kulit pucat, turgor jelek atau tidak elastis, lemah, berat badan menurun, anuri, oliguri, dan odem. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan elektrolit dalam darah, pemeriksaan kalium, natrium, klorida, serta analisis gas darah. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Defisit atau kekurangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran urin berlebihan karena penyakit, hilangnya evaporasi pada pasien luka bakar, asupan cairan yang tidak adekuat, dan terjadinya pendarahan. Selanjutnya, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan mekanisme regulator akibat kelainan pada ginjal, penurunan curah jantung, retensi natrium, dan air. Selanjutnya, tindakan perawatan yang dilakukan. Yang pertama meliputi monitor intake output, kolaborasi pemasangan infus melalui intravena dengan cairan parenteral, monitor tanda-tanda vital, observasi membran mukosa, mulut, dan turgor. Selanjutnya, kolaborasikan pemberian obat anti diare, dan lain-lain. Selanjutnya, pertahankan keseimbangan cairan, yang mana apabila terjadi kekurangan volume cairan bisa diatasi dengan rehidrasi oral atau parenteral, monitor kadar elektrolit darah, hilangkan faktor penyebab kekurangan volume cairan seperti muntah dengan memberikan minuman secara sedikit-sedikit tapi sering. Selanjutnya, apabila kelebihan volume cairan bisa diatasi dengan pengurangan asupan garam, hilangkan faktor penyebab kelebihan volume cairan, kurangi kontriksi pembuluh darah seperti pada penggunaan kaos kaki yang ketat. Selanjutnya ada terapi intravena atau pemberian infus yang bertujuan untuk memberikan cairan dan elektrolit, memberikan garam yang dibutuhkan, memberikan glukosa, serta memberikan obat-obat dan vitamin yang dibutuhkan oleh pasien. Cara menghitung cairan infus yaitu hitung tetes per menit, yaitu dengan volume total infus dibagi dengan total waktu infus dalam waktu menit. Nah, seperti inilah gambar orang yang sedang diinfus di tangannya melalui metode intravena. Lanjut ke reaksi transfusi. Yang pertama ada hemolitik. Yang dikaji yang pertama itu tubuh dingin, sakit kepala, demam, dyspnea, cyanosis, sakit dada, takikardi, hipotensi. Yang mana intervensinya yang pertama, hentikan transfusi lalu bilas, lalu laporkan kepada dokter, serta kolaborasikan cross-match darah, serta monitor tanda-tanda vital. Selanjutnya ada febris, yang dikaji dengan beberapa. Yang pertama, demam, dingin, mual, sakit kepala, muntah, diare. Yang intervensinya sama dengan hemolitik tadi. Selanjutnya ada alergi, yang dikaji yaitu dispni, odem, dan hidung tersumbat, urtikaria atau gatal dan merah pada kulit. Lalu intervensi yang dilakukan adalah hentikan transfusi lalu bilas, lapor kepada dokter, kolaborasikan pemberian obat, lalu monitor tanda-tanda vital. Selain itu, ada dua jenis transfusi darah. Yang pertama ada red blood cells atau packet cell, selanjutnya ada whole blood. Yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Evaluasi dapat dilihat dengan mengukur intake dan output selama 24 jam. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai penjelasan tentang cairan dan elektrolit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.